Hai, balik lagi di Dairy Talk. Oke guys, di video kali ini aku bakal ngajak kalian untuk flashback gimana sih aku bisa sampai kerja di kapal pesiar. Dan ini mungkin adalah cita-cita terkonyol. Ya, aku bisa bilang konyol sih. So, kita flashback di tahun 2007. Nah, di 2007 ini adalah pertama kalinya aku melihat sebuah foto kapal pesiar. Karena salah satu keluarga aku, tepatnya pamanku sih, itu kerja di Carnival ini. Nah, waktu itu aku ingat banget dia baru pulang dari kapal. Itu membawa sebuah kamera pocket dan aku lihat foto-fotonya. Wah, itu aku lihat fotonya di Times Square. Wah, yang bagus banget, bisa kami. Habis itu di Los Angeles, kemudian di California yang ada tulisannya Hollywood. Hollywood ya, bukan Bollywood. Itu impianku banget tuh cuy, fotoan di Hollywood. Karena setiap film tuh aku lihat kan bacaan Hollywood. Wah, anjing, nih suatu saat aku harus bisa foto di sana. Dan dari situlah aku memutuskan untuk ingin kerja di kapal pesiar sebagai cita-citaku. Yang awalnya itu adalah ingin menjadi seorang arsitek. Ya cuy, dari arsitek ke seorang kerja kapal pesiar. Iya, itu jauh banget sih. Nah, akhirnya setelah aku lulus dari SMP di tahun 2010, itu aku memutuskan untuk sekolah di sekolah kejuruan, tepatnya itu di SMK 3 Denpasar. Ya, kalau teman-teman ada di sini yang dari SMK 3, hai, salam kenal. Aku adalah senior kalian ya pada tahun 2010 sih. Ya, anjing udah tua banget ya. Oke, balik lagi ke topik. Setelah dari SMK lolos di tahun 2013, itu aku udah menggebu-gebu nih. Bentar lagi kerja di kapal, nggak usah kuliah gitu. Pokoknya kan nggak kuliah dan langsung cepet-cepet kerja di kapal. Tapi orang tua sih nyuruh untuk kuliah dulu karena masih mampu untuk membiayai. Padahal aku udah nggak mau kuliah gitu. Ya jujur, aku orangnya nggak terlalu suka belajar gitu. Aku lebih suka nyari duit. Ya karena dari SMA kelas 1 itu liburan sekolah itu aku udah mencari duit DW gitu. Ingat sekali dulu pertama kali DW kerja gitu, itu di Ayana yang ada di Bali. Itu masih dibayar 35.000 per hari, dan misalkan overtime itu dibayar 5.000 per hari. Bukan 5.000 per hari sih, 5.000 per jam. Dan kita kalau ingin dapetin uang lebih ya kita extend berjam-jam. Extendnya itu bukan kerja tapi sembunyi di kamar mandi. Ketika clock out ya mungkin udah 2 jam ya ada lumayan 10.000 gitu pakai beli bensin. Anjing, itu ingat banget aku. Ya akhirnya ketika lolos di 2013 tersebut, akhirnya aku memutuskan untuk kuliah lagi di STP Bali dan mencari jurusan manajemen divisi kamar. Salam buat teman-teman MDK yang udah lolos angkatan aku, dan teman-teman yang baru join di STP namanya udah berubah ya jadi Poltepa. Ya, salam buat dosen-dosen semua di sana. Ya, mencari manajemen di sana selama 3 tahun D3, akhirnya aku lolos di tahun 2016. Dan finally aku bisa cepat-cepat ngelamar kerja di kapal gitu. Udah gak sabar kan kerja di kapal keliling dunia gitu. Setelah lulus dari STP dulu, akhirnya aku tanpa kerja langsung di tahun 2016 aku langsung ngelamar. Karena aku kan punya sertifikat DW banyak tuh, itu aku kumpulin jadi satu, dan sertifikat training juga pastinya. Kemudian aku kumpulin dan ya aku lolos di Carnival ini. Tapi sebelum di Carnival, aku tuh hampir semua agent di Bali, mulai dari Alpamax, Sasai dan segala macam itu udah aku masukin. Bukannya nggak lolos, tapi di final interview itu nggak datang gitu. Terus pending, aku tanya pending mulu, dan 1 tahun aku nunggu tuh. Akhirnya ya udah deh mutusin coba di Carnival, dan ya akhirnya dapat juga cuy. Selang 3 bulan akhirnya aku berangkat.
di tahun 2017 akhir ya, apa 2018 awal, aku lupa itu pertama kali aku join di kapal. Dan ya men, akhirnya aku bisa kerja di kapal. Itu sebuah impian dari SMP, dimana aku bakal kerja sambil jalan-jalan gitu. Itu impian banget. Dan akhirnya aku bisa join di Carnival. Carnival apa pertama ya? Oh, Carnival Paradise, itu ada di Tampa. Nah, sedikit cerita pas aku join di Carnival Paradise. Itu banyak drama cuy. Ya dramanya tuh gara-gara aku sendiri sih. Ya, kalau kalian dulu sebelum pandemi kan join di kapal tuh pasti bakal dikasih hotel untuk menginap sebelum kalian join. Nah, di kamar hotel tersebut itu ada jam. Jamnya tuh beda sama front office, beda lagi sejam. Yang di kamarku itu mundur sejam, yang di front office itu maju sejam. Nah, besok paginya itu kan ada jemputan tuh dari Carnival. Nah, 1 jam sebelum jemputan itu datang seharusnya kita nunggu di lobby. Karena aku first kamar nggak tahu, jadi aku ngepasin aja gitu. Aku turun dan nggak ada siapa men. Anjing udah ditinggal gitu. By the way guys, kalau kalian dengar suara orang ngebor gitu, itu ada proyek. Jadi ya sorry. So kita lanjut videonya. Ya, waktu ini aku turun jam 7. Pas banget jam 7 ke lobby. Karena di list aku lihat jemputan jam 7.15, jadi aku turun jam 7. Dan sampai di lobby, anjing gak ada siapa gitu. Karena di lobby ternyata sudah jam 8. Nah, aku komplain dong. Iya, di kamarku masih jam 7, kenapa di sini jam 8? That's why kenapa aku bisa turunnya jam 7. Ya jam 8 di lobby jadinya. Dan akhirnya ya udah diantar sama bellboynya tersebut. Dan akhirnya pertama kalinya aku ngeliat sebuah kapal. Ya waktu ini kan Carnival Paradise tuh kapal kecil, small ship. Tapi aku lihat anjing ini gede banget kapalnya gitu. Wah, kerjanya kayak gimana ya? Penasaran gitu. Pokoknya udah berdebar-debar tuh. Akhirnya masuk dan aku lihat dan menyentuh besi. Pertama kalinya. Besi kapal ya, bukan besi di rumah. Besi di rumah sih banyak gitu. Akhirnya menginjakan kaki pertama kali, nyos. Wah, enak nih kerja di kapal. Besok udah jalan-jalan. Karena full korak gitu, aku banyak banget bawa baju cuy. Anjing, besoknya fotoan. Baju ini, fotoan baju itu. Well, singkat cerita akhirnya kerja. Dan aku baru ngerasain kerjanya. Anjing, kerja apaan ini gitu. Baru kerja udah diomelin karena bahasa Inggris kita kan jelek banget cuy. Jujur jelek banget bahasa Inggrisku. Udah bahasa Inggris jelek, kena marah, tidur masih jet lag, kemudian makanan nggak enak gitu. Wah, ini seperti neraka ini. Ya, akhirnya selang seminggu sudah mulai terbiasa. Dan apa yang aku ekspektasikan dulu tentang kerja di kapal, jalan-jalan, ternyata itu berbanding kebalik dengan realitanya. Ya emang bener sih kita bakal jalan-jalan keliling dunia dan sambil kerja. Tapi di saat kalian ingin keluar, ternyata itu adalah jam istirahat kalian. Ya aku pikirkan nggak kayak gitu. Anjing, ternyata jam istirahat dipakai untuk keluar gitu. Ya kalian tinggal pilih mau keluar atau mau tidur. Kalau tidur kalian nggak bisa keluar foto-fotoan buat vlog mungkin yang vlogger. Kalau kalian keluar ya pulang dari sana ya kalian langsung kerja lagi. Jadi nggak ada waktu untuk istirahat. Itu waduh, rasanya seperti pengen pulang gitu. Tapi aku mikir lagi, men, ini cita-citaku dari dulu nih. Aku udah di sini kenapa seperti ini? Ya aku jalanin aja lah. Dan singkat cerita, ketika sudah hampir 2 bulan di kapal, pasanganku nggak bisa LDRan, akhirnya kita putus. Selama pacaran 8 tahun akhirnya putus dengan begitu saja. Nambah lagi beban di kapal, itu udah puyeng-puyeng, udah mikir anjing besok pulang aja lah, udah nggak kuat, pokoknya pulang aja. Tapi aku berpikir lagi, karena aku ceritakan sama teman-teman, ternyata bukan aku doang seperti itu, ternyata teman-temanku senasib juga. Jadi oh ya benar ya, kerja di kapal itu cita-cita. Kenapa? Gara-gara seorang perempuan. Cita-citamu
dibuang begitu saja. Akhirnya ya udah aku terusin sampai sekarang. Ya, butuh perjuangan cuy, butuh perjuangan. Aku nggak bisa ungkapin semuanya yang aku alamin dan bagaimana aku mengatasinya. Pokoknya di kapal itu nggak ada yang bisa bantu kalian kecuali diri kalian sendiri. So guys, terima kasih sudah mendengarkan bacotanku dari awal sampai sekarang. Buat teman-teman yang ingin kerja di kapal, yang masih menggebu-gebu kerja di kapal, just do it bro. Mungkin emang kalian ada takdir di kapal, kalian cepat dapat promosi dan segala macamnya, ataupun bisa mengubah nasib kalian. Di kapal itu nggak ada yang nggak mungkin, semua tuh mungkin terjadi. Seperti Bayu dapetin 1.500 dalam sehari, kita nggak pernah tahu kan. Mungkin next kalian mungkin, karena ada loh waktu ini angkatanku itu first contract, dalam waktu 3 bulan dia sudah bisa dapetin rekomendasi untuk naik ke asisten. Baru 3 bulan loh first contract. Semua itu pasti bisa terjadi di kapal cuy. Kita nggak ada yang tahu. Yang penting kerja di kapal itu jujur dan pantang menyerah aja. Gitu aja sih. So ya guys, sekali lagi terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Kalau kalian suka dengan videoku, kalian bisa share juga ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga tahu gimana sih kehidupan di kapal dan segala macamnya. So ya, sampai bertemu di next video. Ciao.